Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan belajar. Jangan lupa bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih pelajaran 4 yaitu bersih itu sehat. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya yaitu mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kita belajar, kita mempraktikkan bagaimana sih cara bersuci dari hadas kecil, bagaimana cara bersuci dari hadas besar dengan benar sesuai ketentuan syariat Islam. Ya, mengingat kembali tentang hadas. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang hadas, kita ingat-ingat kembali. Ya, bahwasanya ternyata hadas itu dibagi menjadi dua. Itu ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Nah, hadas kecil ada apa saja? Di situ bisa dilihat ada buang air, buang angin atau kentut. Nah, itu adalah hadas kecil. Cara menghilangkannya dengan berwudu. Dan hadas besar, di sini ada mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan tayamum ataupun mandi. Namun pada kali ini kita akan belajar fokus kepada hadas kecil. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Ya, mari menghilangkan hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Nah, tata cara berwudu harus diperhatikan dengan hati-hati. Karena apabila dalam berwudu tidak benar caranya, maka wudunya tidak sah. Nah, wudu itu kan untuk menghilangkan hadas kecil. Apabila wudunya tidak sah, maka hadas kecilnya itu tidak hilang. Yang namanya hadas kecil itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadah seperti sholat ataupun membaca Al-Quran. Apabila hadas kecilnya belum hilang, maka kita tidak sah ketika melakukan ibadah sholat. Mau sholat ternyata belum wudu, mau sholat ternyata belum wudu, sudah kentut belum wudu. Nah, itu maka sholatnya tidak sah. Karena sebelum kita melakukan ibadah, kita harus terbebas dari hadas kecil. Anak-anakku, kita harus terbebas dari hadas kecil sebelum kita melakukan ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, dan ataupun saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Nah, itu sudah pasti, itu wajib. Kita wajib dalam keadaan suci. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan lagi itu selain untuk ibadah-ibadah wajib, kita juga harus memperhatikan wudu atau kita disunahkan untuk berwudu ketika kita akan melaksanakan segala aktivitas kita. Contohnya mau ke sekolah atau mau belajar. Besok misal sudah mulai pembelajaran tatap muka, maka disunahkan untuk anak-anak semua itu berwudu dulu sebelum berangkat ke sekolah. Ataupun bekerja. Ya, bagi bapak atau ibu anak-anak semua itu juga disunahkan ketika sebelum berangkat bekerja itu berwudu. Atau setelah pulang sekolah ternyata pulang dan mau bermain, itu juga disunahkan untuk berwudu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga wudu kita, ya, melanggengkan wudu setiap waktu. Jadi
akan lebih bagus lagi itu ketika kita melanggengkan wudhu atau selalu dalam keadaan berwudhu. Nah, contohnya kita ke sekolah dari pagi sudah wudhu, ternyata di sekolah kita batal kentut ataupun pipis gitu ya, maka di sekolah diusahakan berwudhu lagi, begitu terus sampai sore, jadi dalam keadaan selalu suci. Tentu saja hal itu akan menghindarkan kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Dan yang lebih bagus lagi, kita akan menjadi mudah dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh bapak ataupun ibu guru. Nah, itu adalah pentingnya berwudu atau pentingnya menjaga dari terbebas dari hadas kecil. Nah, setelah kita sudah tahu berwudu itu bagus. Sekarang bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar? Nah, jadi berwudu itu tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan tata cara yang baik, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Agar kita sah dalam berwudu, yang pertama kita harus mengetahui rukun wudu atau fardunya wudu. Ya. Jadi rukun wudu atau fardunya wudu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau harus ada. Apabila ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Apa saja rukun wudu itu? Jadi perlu diingat-ingat, yang namanya rukun wudu atau fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku, ya. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, membasahi sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib atau urut. Yang keenam, ini urut. Jadi mulai dari niat dulu, membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan, terus membasahi rambut, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, itu urut. Apabila urutannya salah, maka wudunya tidak sah. Misal, wudu ternyata yang pertama membasuh telapak kaki dulu. Nah, itu tidak benar. Maka wudunya tidak sah. Harus urut. Ya. Jadi keenam hal itu harus dilaksanakan ketika kita sedang berwudu. Kita tidak boleh meninggalkan salah satu dari keenam hal itu. Nah, semuanya harus kita laksanakan supaya wudu kita sah. Setelah kita tahu fardunya wudu atau rukun wudu, kita masuk ke sunnah-sunnah dalam berwudu. Nah, sunnah dalam berwudu itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini Pak Guru sampaikan ada 10. Ya. Yang pertama adalah membaca basmalah. Ya, membaca basmalah tentu saja sebelum niat kita membaca basmalah terlebih dahulu. Berikutnya membasuh kedua telapak tangan. Ya, jadi biasanya membasuh dulu kedua telapak tangan sebelum melakukan gerakan-gerakan wudu. Ketiga, berkumur. Nah, ini makanya seringkali kita berwudu itu diawali dengan setelah membasuh ke telapak tangan itu berkumur. Setelah berkumur, menghirup air ke hidung. Nah, menghirup air ke hidung
Ingat, mulai dari membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan menghirup air ke hidung itu dilakukan sebelum kita niat. Ya. Sebelum kita niat. Kapan mulai niatnya? Niat dimulai itu ketika kita membasuh wajah. Nah, ini jangan sampai salah. Yang kelima, sunahnya adalah mengusap seluruh kepala. Nah, tadi yang wajib itu kan mengusap sebagian atau membasahi sebagian rambut. Nah, disunahkan itu dibasahi semua. Maka itu sunah. Yang keenam, mengusap kedua telinga, luar, dalam dengan air baru. Nah, artinya urutan. Setelah membasuh tadi berarti mengusap kepala, maka disunahkan mengusap kedua telinga. Yang ketujuh, membasuh sela-sela jari, tangan, dan kaki. Nah, jadi selain tadi membasuh tangan dan kaki, itu sela-sela jarinya itu lebih diperhatikan lagi. Itu maka akan mendapatkan kesunahan, lebih dibasahi lagi. Ya. Yang delapan, mendahulukan bagian kanan kemudian kiri. Ya, tentu saja ini yang dua bagian. Contohnya mulai dari tangan. Nah, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Terus ketika ingin mengusap kedua telinga, itu juga telinga kanan dulu, baru telinga kiri. Itu sunnah. Begitu juga dengan membasuh kaki. Yang kesembilan, nah dalam mensucikan atau membasuh itu masing-masing dilakukan 3 kali. Nah, jadi berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali, terus membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, terus membasahi rambut 3 kali, membasuh kuping, mengusap kedua telinga 3 kali, dan juga yang terakhir membasuh kaki juga 3 kali. Adapun sunnah yang terakhir yaitu alat atau tidak terputus. Ya. Mu'alat ini bahasa Arab ya. Jadi artinya adalah tidak terputus. Nah, itu adalah sunnah-sunnah dalam kita melakukan wudhu. Nah, selain kita tahu bagaimana rukunnya, kita juga harus tahu sunnahnya. Ya, cukup sekian materi kali ini. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.